karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah, Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa taala? Libatkan Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, dia bilang gini, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan sama musuh." Ternyata anak dia itu ikut berjihad dan ketangkap sama musuh, ditawan. Dan musuh minta tebusan sekian ratus dinar, kalau nggak ditebus akan dibunuh. Dan waktu itu sahabat-sahabat yang kaya banyak yang lagi di luar kota juga lagi diutus untuk dakwah dan jihad. Sehingga tidak ada sahabat yang bisa membantu laki-laki ini. Rasulullah juga nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan, minta sekian ratus dinar. Kalau saya nggak menebus, nanti anak saya akan dibunuh. Gimana ini ya Rasulullah? Dia hanya memberi waktu saya 1 hari sampai besok." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya wahai bapak, ya Syekh, perbanyaklah mengatakan la haula wala quwata illa billah." "Oh gitu, ya Rasulullah?" "Ya gitu." Akhirnya dia pulang, nggak ngomong ya sih la haula wala quwata illa billah, tapi yang lain nggak ngomong kayak gitu. Udah aja kalau Allah bilang la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Jangan bilang cukup Allah lalu ada kalimat tapi. Hasbunallah sih, cuman. Nah ini nggak hasbunallah, karena hasbunah itu tidak ada cuman. "Oh gitu ya Rasulullah," gitu. Udah dia pulang, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di rumah istri nanya, "Pak, gimana tadi sama Rasulullah, udah dapat belum pinjaman untuk menebus anak kita?" "Udah dapat mah, ini luar biasa." "Apa?" "La haula wala quwata illa billah." "Oh gitu, la haula wala quwata illa billah." Berdua tuh, suami istri soleh-soleha, sama-sama athiqah billah, sangat keep the faith. Nggak mengatakan, "Iya emang zikir, cuman uang konkretnya mana?" Nggak nanya-nanya kayak gitu. Udah aja, "Oh la haula," ya udah la haula wala quwata illa billah. Sepanjang malam mereka berzikir la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba waktu subuh ada yang ngetuk pintu rumah, tok tok tok, "Assalamualaikum." Terdengar suara anak laki-lakinya, pas dibuka benar anak laki-lakinya pulang dalam keadaan selamat. Dan ternyata di luar suaranya berisik, banyak suara kambing. Pas dilihat, itu apa itu? Kambing, lebih dari 100 ekor. Kemudian ayahnya bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu selamat dan membawa banyak kambing?" Kata laki-laki ini, "Semalam tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berbaju putih, orangnya ganteng sekali, wajahnya bercahaya, datang melepaskan ikatan saya. Dan tiba-tiba waktu itu semua prajurit yang mengawal saya, yang menjaga saya itu tertidur pulas, sama sekali tidak terbangun. Sehingga saya bisa dilepaskan dan bahkan bukan hanya bisa menyelamatkan diri, tapi malah bisa mengambil ghanimah, membawa lebih dari 100 ekor kambing." Bayangin, kambing 1 ekornya aja udah berisik ya. Gimana 100 ekor? Berisik gak sih? Berisik banget kan ya? 100 ekor kambing yang berisik yang lagi dibawa sama anak muda ini tidak membangunkan prajurit penjaga yang lagi tidur. Ini qadarullah. Sehingga akhirnya dia selamat dan bahkan dapat ghanimah lebih dari 100 ekor kambing dari la haula wala quwata illa billah. Bukan berarti nggak ikhtiar. Kalau ikhtiar kita udah mentok, udah maksimal, jangan menyerah, jangan berhenti, karena selalu ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah selesai kalau kita berserah diri kepada Allah. Selalu ada harapan. Ada lagi kisah di zaman Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa nanya kepada Allah. Kan Nabi Musa ini julukannya, panggilannya Kalimullah, orang yang bisa ngomong langsung kepada Allah. Jadi kalau ada butuh apa-apa Nabi Musa mah tinggal miss call Allah. Ya Allah, langsung Allah ngangkat. "Ada apa Musa?" gitu. Kayak kita telepon gitu ya. Nggak bisa ngelihat langsung tapi bisa telepon langsung. Begitu Nabi Musa calling, langsung Allah, "Ada apa Musa?" "Gini ya Allah, saya pengen nanya." Jadi Musa sering ngobrol sama Allah. "Nanya apa?" "Saya pengen tahu di antara umat saya itu siapa yang paling rendah kedudukannya di matamu? Yang paling levelnya paling rendah?" Kata Allah, "Itu tuh laki-laki seorang kakek yang buta, yang dia itu masbuknya istiqomah banget dalam sholat." Paling istiqomah dalam masbuk. Gak pernah dia sholatnya tepat waktu, pasti masbuk. Ini orang yang paling istiqomah di zamanmu, Musa. Istiqomah dalam kemasbukan. Asal ada sholat, dia pasti paling belakang, datangnya menjelang salam.
Jadi kalau ada yang taruh sendal paling belakang itu pasti dia. Kalau ada salam yang kemudian nanti berdiri lagi pasti dia. Orang yang selalu masbuk, orang tua buta. Oh itu orang yang paling rendah. Nabi Musa nyari mana? Oh si kakek itu yang paling rendah nilainya di mata Allah. Setiap hari dilihat dia masbuk sampai suatu hari ketika selesai sholat orang itu udah nggak ada. Nabi Musa telepon Allah, Musa ada apa? Itu si kakek kemana? Kok nggak datang? Kata Allah, dia sudah meninggal dan sekarang ada di dalam surga. Nabi Musa heran, ya Allah gimana ceritanya tuh kakek yang nilainya paling rendah, yang gak ada apa-apanya, yang masbuk sejati tiba-tiba masuk surga sejak dia meninggal. Apa yang terjadi ya Allah? Allah bilang, ya Musa, suatu hari ketika kakek ini keluar dari masjid, dari tempat ibadah, dia jalan kemudian kesesat gara-gara dia buta, sampai di sebuah tanah yang lapang. Dia menemui seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, saya ada di mana sekarang? Laki-laki itu mengatakan, ini kamu sedang berada di tanah lapang, di sebuah lapangan, di sebuah alun-alun. Kemudian kakek ini mengatakan, tidak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada segalanya. Kamu berada di tanah yang luas? Kata dia, tidak, rahmat Allah yang lebih luas. Hanya karena itu, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Sehingga dia masuk surga hanya dengan kalimat sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Makanya kalau kita nge-tag Allah, nge-mention Allah, libatkan Allah dalam urusan kita, selalu beruntung. Bayangin sekedar mengatakan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Langsung Allah sediakan pohon-pohon kurma yang sangat banyak di dalam surga. Begitu kita baca la haula wala quwata illa billah, Allah sediakan kunuz, harta yang ditaruh di dalam sebuah box yang sangat besar, disimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Karena kalau kita melibatkan Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Salah kalau orang bilang, aduh gak usah bawa-bawa Allah lah, jadi susah. Enggak. Justru kalau kita bawa-bawa Allah jadi mudah. Karena Allah itu pada dasarnya pengen memudahkan kita, enggak pengen nyusahin kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Para sahabat kemudian ngeluh, ya Rasulullah kami gak sanggup kalau sebenar-benar takwa. Terus gimana? Turun lagi ayat di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Kalau gak bisa sebenar-benar takwa, ya udah bertakwa semampu kalian aja. Coba lihat, Allah memudahkan urusan hambanya. Sehingga kalau kita melibatkan Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita.